ada ustadz yang bilang dhaif, dia nggak ilmiah itu, tidak jujur dalam menyampaikan pendapat ulama. Menurut para ulama hufat, di sini disebutkan rawahu jama'atun minal hufat, para penghafal hadis itu mengatakan ini hadis sahih tentang kunut subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai doa kunut pada sholat subuh, itu sudah maklum lah. Untuk Syafi'i sunnah yang namanya doa kunut subuh. Untuk Hambali tidak disyariatkan. Tidak bilang bid'ah Pak Hambali. Catat nih, Hambali itu hanya bilang la yusra, tidak disyariatkan ya. Wala yusannu al kunutu fi subhi, dan tidak disunahkan kunut pada sholat subuh. Bahasanya itu begitu Pak. Ya, tidak bilang kunut subuh bid'ah, enggak. Tapi la yusannu, tidak disunahkan. Untuk Hambali mengatakan tidak dianjurkan untuk kunut subuh. Udah maklum lah itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau jamaah bermadzhab Syafi'i membaca doa kunut pada saat sholat subuh, ditanya orang, dalilnya memang ada yang sahih itu. Jawabannya apa? Ada nggak hadis sahih tentang kunut subuh? Ada. Sahih nggak hadisnya? Sudah hafal belum hadisnya Pak? Tentang kunut subuh itu apa dalilnya? Hah? Setiap hari kunutan kan? Setiap hari kunutan harusnya tahu dong dalilnya. Ya. Nanti suatu saat kalau ada yang bertanya, ya kita harus bisa menjawab. Nah, tolong ini dihafalkan hadisnya. Gampang hadisnya Pak. Saya bacakan ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahron yad'u alaihim tsumma taraka. Fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqat dunya. Haditsun sahihun rawahu jama'atun minal hufat wa sahhahuhu. Baca di buku saya ada, lengkap di situ. Ya, terjemahannya juga sudah ada di situ. Jadi hadis dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini Pak, sahabat Nabi yang suka ngintili itu apa ya? Ngikuti ya, ngintili, ngikutin. Nabi kemana-mana selalu mengikuti beliau, Anas bin Malik. Jadi Nabi itu ngapain saja dia tahu. Anas bin Malik tuh tahu setiap hari bersama Rasulullah SAW. Dan beliau bersaksi, Nabi itu kalau sholat subuh selalu kunutan. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia Pak. Berarti selama di Madinah itu sampai beliau meninggal selalu kunutan kalau sholat subuhnya. Hadisnya sahih. Kalau ada ustadz yang bilang dhaif, dia enggak ilmiah itu. Tidak jujur dalam menyampaikan pendapat ulama. Menurut para ulama hufat, di sini disebutkan rawahu jama'atun minal hufat, para penghafal hadis itu mengatakan ini hadis sahih tentang kunut subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun perdebatannya panjang sebenarnya, tapi paling tidak poinnya tadilah sudah kita sampaikan ya. Hadis tentang kunut subuh. Oke. Dah, kalau itu tidak perlu panjang lebar. Sekarang poin yang nomor 8 tentang duduk istirahat Pak. Ini yang kadang-kadang saya miris sekali. Yang ngaku bermadzhab Syafi'i malah enggak mengamalkan duduk istirahat, tapi yang bukan Syafi'i malah mengamalkan ini. Loh, kenapa Pak Ustadz? Karena ternyata jamaah sekalian, dari 4 mazhab itu yang mensunnahkan duduk istirahat hanya Syafi'i. Catat Pak, dari 4 mazhab itu yang mensunnahkan duduk istirahat hanya mazhab Syafi'i. Silahkan cek kitabnya Imam Ibn Rus dalam kitab Bidayatul Mustahid dan kitabnya Syekh Wabah Az-Zuhaili, yaitu Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Beliau menyebutkan hanya mazhab Syafi'i Pak. Makanya di sini saya sebutkan dalam kitab dalam buku saya ini, menurut fikih mazhab Syafi'i disunnahkan untuk melakukan duduk istirahat ketika hendak bangun ke rakaat selanjutnya. Paham ya? Duduk apa ini? Duduk sejenak itu loh. Setelah sujud kita duduk sebentar baru berdiri lagi. Itu biasanya dilakukan setelah rakaat pertama sama setelah rakaat ketiga ya. Kalau rakaat kedua kan enggak, kita tasyahud awal. Nah, itu Pak, kesunahan duduk istirahat berdasarkan fatwa madhab Syafi'i. Hambali tidak ada itu. Hambali itu tidak ada kesunahan duduk istirahat. Tapi yang aneh kita ini di Indonesia, yang ngaku Syafi'i kadang-kadang malah meninggalkan duduk istirahat. Ya saya nggak tahu ya, dia tinggalkan itu karena apa, tahu hukumnya karena sunnah terus ditinggalin, atau karena nggak tahu ilmunya begitu. Nah, karena ini sudah tahu ilmunya, sebaiknya diamalkan Pak. Duduk sejenak, duduk istirahat itu Syafi'i Pak. Mazhab lain nggak ada itu. Hambali pun tidak menganjurkan. Hanafi, Maliki tidak menganjurkan duduk istirahat. Hanya Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu dalilnya Sahih Al-Bukhari.
Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis, beliau ketika bangun dari sujud tidak langsung berdiri kecuali yastawiya qa'idan. Ya, beliau duduk dulu sejenak baru beliau berdiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini saya percepat karena waktunya udah sangat singkat ya. 9. Isyarat jari. Syafi'i masih ingat? Mengangkatnya ketika asyhadu alla ilaha, kalimat illallahnya baru diangkat, Pak. Ya. Ini Syafi'i dan tidak digerak-gerakkan hingga akhir. Itu mazhab Syafi'i. Nanti ada fatwanya dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', itu beliau disebutkan di situ diangkat ketika huruf hamzah illallahnya itu. Ya. Sudah, dan tidak digerak-gerakkan hingga akhir. Untuk Hambali, Pak, digerak-gerakkan ketika ada lafzul jalalah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kan ada lafzul jalalah, lafaz Allah. Itu diangkat. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Ada lafaz Allah kan? Jadi pelan kan itu? Enggak mungkin begini kan? Enggak mungkin gerakan cepat itu. Karena lafaz Allahnya itu, lafzul jalalahnya itu tidak selalu ada. Jadi pelan geraknya kalau Hambali itu begitu. Ya, gitu ya. Hambali ada itu. Fatwanya untuk Hambali ada di dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifatur Rajih minal Khilaf. Karena Imam Al-Mardawi disebutkan di situ. Al-isyaratu takunu inda dzikrillahi ta'ala faqat. Menggerakkan isyarat telunjuk itu hanya ketika disebutkan lafzul jalalah saja. Lafaz Allah saja. Yaitu Hambali. Kalau Syafi'i ketika illallah udah enggak usah digerak-gerakin sampai akhir. Dan hadisnya itu sama-sama sahih, Pak. Sama-sama sahih, nanti dibaca saja di dalam buku saya. Cuman begini, Pak, untuk Syafi'i kita itu, Pak, dianjurkan memberi isyaratnya itu posisi jari sudah dari awal menggenggam. Dari kita membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah itu sudah menggenggam, Pak. Jadi bukan dibentangkan. Yang dibentangkan hanya tangan kiri. Tangan kanan dari awal itu sudah menggenggam. Nanti pas illallah itu tinggal ngangkat begitu. Jadi bukan dibentangkan dari awal baru nanti illallah baru menggenggam dan mengangkat, enggak. Dari awal sudah menggenggam, tapi pas illallah nanti baru diangkat gitu. Paham ya? Itu mazhab Syafi'i seperti itu fatwanya. Dari awal sudah menggenggam. Untuk posisi jarinya itu yang afdal begini. Membentuk angka 53 ini. Jempolnya di bawah telunjuk. Ini Syafi'i. Kalau Hambali afdalnya jari tengah, jempol sama tengah ini disatukan. Membentuk sini, lingkaran. Ini Hambali yang afdal seperti ini. Tapi kalau Syafi'i afdalnya begini, membentuk angka 53, yaitu jempolnya di bawah telunjuk. Nah, ini. Ya. Angka 53 itu jari mati ke Arab, Pak. Ya. Dah, terakhir. Posisi duduk kalau jumlah rokaatnya hanya 2 rokaat. Sholat subuh biasanya kita kalau duduk terakhir itu tawaruk ya. Tawaruk itu apa? Kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan. Kalau Hambali, Pak, untuk sholat yang hanya rokaatnya jumlahnya 2 rokaat saja, duduknya iftiros saja. Jadi beda antara Syafi'i dan Hambali. Maka jamaah perhatikan saja kalau di masjid ada orang sholat 2 rokaat, misalnya sholat sunnah qobliyah, sholat ba'diyah, kan 2 rokaat tuh, Pak. Itu kalau dia di rokaat kedua duduknya iftiros, yaitu seperti duduk tasyahud awal, oh ini Hambali ini, mazhab Hambali. Memang fatwa resminya Hambali begitu. Tapi kalau dia duduknya yang seperti mau salam itu, duduk tawaruk namanya, maka itu Syafi'i. Ini khusus yang rokaat 2 saja. Kalau rokaatnya ada 3 atau 4, Syafi'i Hambali sama, Pak, fatwanya. Hambali sama Syafi'i kalau jumlah rokaatnya 3, itu di rokaat kedua duduk iftiros, rokaat ketiga untuk maghrib tawaruk. Kalau isya rokaat kedua iftiros, rokaat keempat tawaruk. Sama Syafi'i Hambali. Ini bedanya kalau hanya 2 rokaat saja. Kalau hanya 2 rokaat saja seperti sholat subuh atau sholat sunnah, itu khilaf antara Syafi'i dan Hambali.